Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ya, ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu sarapan pagi ya. Dan selalu berolahraga karena di masa pandemi COVID-19 ini sangat penting bagi kita untuk menaikkan atau menjaga imun tubuh. Baiklah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai bilangan berpangkat ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, itu masih yang dasarnya saja. Nah, pada minggu ini Ibu akan memperdalam materi ya. Nah, seperti biasanya pada video yang akan Ibu tayangkan ini akan ada 5 soal yang harus kalian jawab. Jadi nanti kalian wajib menjawab soal-soalnya ya, dan juga ada review pembelajaran yang harus kalian sampaikan dan apa yang kalian rasakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang akan Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan bermanfaat untuk kedepannya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan ya, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita minggu ini. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk minggu ini adalah Ibu harapkan nanti kalian bisa mengidentifikasikan sifat perkalian dan perpangkatan, juga menentukan hasil kali dari berpangkatan ya yang basisnya sama, dan kemudian mengidentifikasi sifat pemangkatan dan perpangkatan. Baiklah, kita mulai saja untuk belajarnya. Disimak baik-baik ya. Bilangan berpangkat 0. Pada setiap bilangan berpangkat 0 dengan hasilnya selalu 1 ya, maka A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0 ya. Perhatikan, A-nya tidak sama dengan 0. Maksudnya kalau A-nya itu 0, 0 berpangkat 0 itu tidak sama dengan 1 ya, seperti itu. Oke, untuk contoh hitunglah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, kita lihat jawabannya ya. Untuk cara pertama, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81 karena 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi 81 dibagi dengan 81 hasilnya 1. Untuk cara yang kedua. Nah, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 kemarin minggu lalu kita sudah ya, 3 pangkat 4 dikurang 4, artinya 4 dikurang 4 itu sama dengan 0 ya. Maka 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sebab 1 maupun 3 pangkat 0 itu adalah hasilnya sama. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, baiklah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tunjukkan hasil paling sederhana dari yang A. Baiklah, kita jawab ya. Semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang B, 12P pangkat 0 ya. P pangkat 0, perhatikan yang berwarna biru ya. P pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi kalau 12P pangkat 0 sama dengan 12 dikali 1 sama dengan 12. Yang C, 6P pangkat 2 dibagi dalam kurung 4P dikali 2P itu sama dengan 6P kuadrat dibagi 8P kuadrat. Ya, kenapa? Karena 4P dikali 2P itu hasilnya sama dengan 8P kuadrat. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah kita faktorkan 6 dibagi 8 ya, tutup kurung P pangkat 2 dikurang 2. Perhatikan ya. Oke, nah ini soal yang D ya. Soal yang D ini yang harus kalian kerjakan. 10 A pangkat 3 dikali dalam kurung 6A kuadrat dibagi 3A. Ini merupakan soal 1A yang harus kalian kerjakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bilangan berpangkat negatif. Sifat bilangan berpangkat negatif, ini ada contohnya ya. Berapakah hasil dari 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7? Oke, jawabannya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 itu sama dengan 8 dibagi 128 sama dengan 1/16. Nah, cara kedua, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 itu 2 pangkat 3 dikurang 7 sama dengan 2 pangkat negatif 4. Nah, dari cara 1 dan cara 2 didapat 2 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/16. Ya, perhatikan 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, bagaimana dengan 2 pangkat negatif 4? Maka 2 pangkat negatif 4 itu
itu artinya 1 per ya. Perhatikan anak-anak ibu semua, kalau ada pangkat negatif itu artinya 1 per. Jadi kalau dia 2 pangkat negatif 4, itu artinya 1 per 2 pangkat 4. Ya, jawabannya sama dengan 1 per 16. Selanjutnya, nah anak-anak ibu ya, dari contoh di atas dengan mudah kita mengerti bahwa kalau A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A pangkat 1 sama dengan 1 per A. Ya, itu tolong diperhatikan yang bergaris kuning. Nah, ini berikut ada contoh lagi, tunjukkan bilangan berpangkat berikut dalam bentuk pangkat positif. Ada 4 soal, yang nomor 4 merupakan soal 1B. Ya, sekali lagi, yang nomor 4 merupakan soal 1B. Ya, kita jawab sekarang yang nomor 1 ya. 4 pangkat negatif 3 itu artinya 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1 per 64. Ya, yang nomor 2, 2Y pangkat negatif 8 sama dengan 2 dikali 1 per Y pangkat 8 sama dengan 2 per Y pangkat 8. Yang nomor 3, 4 per 3 pangkat negatif 2 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 2 ya. Artinya 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah, soal 1B itu yang nomor 4, 7 pangkat negatif 1. Itulah yang harus kalian kerjakan. Itu soal 1B. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bilangan rasional berpangkat bulat. Ingat ya, A dalam kurung A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Perhatikan yang garis kuning ini yang harus kalian catat. Dalam kurung A per B pangkat negatif N sama dengan B pangkat N per A pangkat N. Kebalikannya ya, kalau pangkatnya negatif artinya kebalikannya. Contoh pertama, hitunglah hasil dari 3 per 4 pangkat 2. Jawabannya ya, 3 per 4, 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2 sama dengan 9 per 16. Nah, contoh kedua. Tentukan hasil paling sederhana dari A 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 per 2 pangkat 4. Ya. Nah, untuk yang B, soal 5 per 6 pangkat negatif 2 itu merupakan soal nomor 2A. Sekali lagi, untuk 5 per 6 pangkat negatif 2 itu merupakan soal 2A. Itu yang harus kalian kerjakan. Baiklah, kita jawab yang A. Ya, 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 per 2 pangkat 4 itu sama dengan 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Maka hasilnya adalah ya 1 per 128. Ya, di situ 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Pangkatnya 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Untuk yang B, silahkan anak-anak ibu jawab ya. Soalnya ini merupakan soal nomor 2A. 5 per 6 pangkat negatif 2. Nah, selanjutnya bentuk akar dan pangkat pecahan. Baiklah, bentuk akar ya artinya akar pangkat 2. Pada perpangkatan dan pengakaran berlaku hubungan sebagai berikut. Jika A pangkat 2 sama dengan B, maka ya akar B ya pangkat 2 itu sama dengan akar B ya sama dengan A. Ya, perhatikan di situ. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Yang nomor 1, 6 pangkat 2 sama dengan 36, maka ya akar 2 dari 36 sama dengan akar 36 ya sama dengan 6. Yang B ya, tentukan. Oke, ini soal tentukan hasil pengakaran berikut dan buat alasannya. Oke, kita jawab yang A. Akar 49 sama dengan 7. Ya, sebab 7 pangkat 2 sama dengan 49. Yang B, akar 121 sama dengan 11. Ya, sebab 11 pangkat 2 sama dengan 121. Yang C, akar 5 sama dengan 2,236 ya. Sebab 2,236 ya masih ada lagi bilangan di belakang koma berpangkat 2 itu hasilnya 5. Kenapa 5? Perhatikan anak-anak ibu semua ya. Dari contoh di atas dapat kita lihat ya bahwa
akar 5 itu sama dengan 2,236 tidak dapat ditunjukkan hasilnya dengan tepat. Karena bilangan yang hasil pengakarannya tidak dapat ditunjukkan dengan tepat disebut bentuk akar ya. Contoh bentuk akar dari akar 5, akar 2, akar 3 itu yang merupakan bilangan prima atau biasanya bilangan ganjil ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk akar 4, akar 9 dan akar 16 dan lain-lain itu bukan bentuk akar melainkan pengakaran sebab hasilnya dapat ditentukan dengan tepat ya. Seperti akar 16 itu adalah 4. Oke, kita baiklah, berikutnya adalah contoh 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini, yang manakah yang merupakan bentuk akar? Yang A, akar 196, kita lihat akar 196 itu sama dengan 14. Ini artinya ini bukan bentuk akar. Yang B, akar 250 sama dengan 15,811 titik ya. Ini artinya bentuk akar ya. Kemudian akar 2500 sama dengan 50. Ini artinya apa? Iya, betul, bukan bentuk akar ya. Kemudian yang D, akar 328 sama dengan 18. Apakah ini? Iya, betul sekali, bukan bentuk akar. Nah, kalian menjawab soal yang nomor 2B. 3240 apakah merupakan bentuk akar ataukah bukan bentuk akar? Ini merupakan soal yang nomor 2D. Baiklah, sekarang ada cara mengakar atau akar pangkat 2. Tentukan hasil dari di sini ada 4 soal ya. Nah, perhatikan lagi, soal yang keempat itu merupakan soal yang ketiga yang harus kalian jawab. Sekali lagi, soal yang nomor 4 merupakan soal yang ketiga yang harus kalian jawab. Baiklah, kita bahas soal yang pertama ya, akar 2025. Perhatikan di sini ya, kita bagi 2, 20 dan 25. Nah, yang mendekati akar 20 itu adalah 16, 4 dikali 4. Maka kita ambil seperti ini ya, 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian 20 dikurang 16 itu sama dengan 4. Nah, kemudian lagi angka 25 itu turun sejajar di 4 ya. Setelah dia turun, nah kemudian hasil dari 4 tadi kita kalikan 2 ya, sama dengan 8. Kemudian angka 2 ini kita singkirkan, angka 8 itu turun ke bawah. Nah, seperti itu ya. Kemudian 8 dikali berapa kali berapa ya. Kita ambil dari 25 ya, 25 itu akarnya adalah 5 ya. Maka 85 dikali 5 sama dengan 425. Artinya jawabannya adalah 45. Maka akar 2025 itu ya, karena 425 kurang 425 adalah 0. Jadi akar 2025 itu sama dengan 45. Selanjutnya soal yang kedua, akar 3969. Perhatikan ya, 39 itu yang mendekati adalah 6 ya, karena 36 merupakan 6 kali 6. Dikurang 39 kurang 6 itu 3. Angka 69 itu turun ya. Masih kita kalikan 2. 6 kali 2 itu sama dengan 12. 2-nya hilang, 12-nya turun ya. Nah, sekarang di sini dari 69 mana yang bisa kita akarkan? Itu adalah angka 9. Akar 9 adalah 3. Maka 123 dikali 3 sama dengan 369. Jadi kita bisa dapat ya, kalau hasilnya sudah sama seperti itu 0, maka akar dari 3969 itu sama dengan ini soal yang nomor 4 yang harus kalian jawab ya. 54.756 ya. Itu sudah Ibu kasih clue, tandanya 5, 47 dan 56. Silahkan kalian kerjakan, dijawab ya. Ini merupakan soal yang nomor 3. Selanjutnya adalah sifat-sifat bentuk akar dan menyederhanakannya. Contoh 1, tentukan hasil dari akar 9 kali 4 ya. Kemudian yang B, akar 25 kali 49, yang C akar 121 kali 169. Kita coba jawab ya. Akar 9 kali 4 itu artinya akar 36 sama dengan 6. Atau
Akar 9 kali 4 itu sama dengan akar 4 dikali akar 9 sama dengan akar 2 dikali akar 3 sama dengan 6. Yang B, akar 25 kali akar 49, 1225 sama dengan 35, atau akar 25 kali 49 sama dengan akar 25 kali akar 49 sama dengan 5 kali 7 sama dengan 3 kali 5. Nah, untuk yang C juga begitu ya, sama tuh. Jadi kita bisa pisah-pisah. Jadi kesimpulannya adalah pada setiap pengakaran selalu berlaku sifat sebagai berikut. Akar semua ya, A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Ini yang harus Berikutnya adalah contoh 2, hitunglah hasil dari, lihat ya soalnya ABC. Jawabnya itu ya, akar 8 kali akar 8 sama dengan akar 64 ya. Yang B juga 11 kali akar 11 kali akar 11. Yang C juga begitu ya caranya. Nah, kesimpulannya pada setiap pengakaran selalu berlaku sifat sebagai berikut. Akar A dikali akar A sama dengan A. Ya, oke, kita lanjut ke contoh 3. Nah, perhatikan akar 4/9. Nah, itu jawabannya sama dengan 2/3 karena ya 2/3 pangkat 2 sama dengan 2/3 kali 2/3 sama dengan 4/9. Ya, tuh kalian bisa lihat yang B akar 25P pangkat 2 ya per 16. Itu artinya akar 25P pangkat 2 per akar 16. Akar 25 kali akar P kuadrat per 4. Ya, artinya 5P pangkat 4. Nah, itu ya contoh soal yang C juga seperti itu. Nah, kesimpulannya pada setiap pengakaran selalu berlaku sifat sebagai berikut. Akar A per B sama dengan akar A per akar B. Ini yang harus kalian catat. Selanjutnya, hitunglah hasil dari pengakaran berikut. Yang A, nah untuk soal yang nomor 4 itu adalah yang C ya. Sekali lagi soal nomor 4 adalah soal yang C. Oke, yang A cara menjawabnya kita lihat ya. 4A, akar 2 per akar 8 sama dengan akar 2 per 8 sama dengan akar 1/4 sama dengan 1/2. Yang B ya, akar 75 per akar 3 sama dengan akar 75 per 3 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Yang C ini adalah soal yang nomor 5. Tentukan hasil pengakaran berikut. A akar 0,0016 dan B itu akar 2,25. Yang B ini merupakan soal yang nomor 5. Sekali lagi yang B merupakan soal yang nomor 5 ya. Untuk menjawab yang A itu ya 0,0016 itu artinya per 10.000. Lihat 0 yang di belakang komanya ada berapa ya, berarti kalau 2,25 yang di belakang 2 tuh komanya ada berapa, berarti dia per berapa ya. Berarti kalau 0 yang ada 2 di belakang komanya ada angka 2 itu berarti 100 ya. Maka ini akar 16 per 10.000 sama dengan akar 16 per akar 10.000 itu sama dengan 4 per 100 sama dengan 1 per 25. Sekali lagi, soal yang B ini merupakan soal yang kelima. Silahkan kalian jawab. Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Nah, kita review dulu ya. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Manfaat apa yang kalian dapatkan dari materi tersebut? Sikap positif apa yang kalian dapatkan selama belajar? Apa saja yang kalian lakukan untuk belajar yang lebih baik? Dan yang kelima, menurutmu apakah metode belajarnya mudah diikuti? Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.